Pria ini terjatuh di dalam kereta, lalu pingsan. Saat sadar, dia tampak terkejut karena melihat nama tempat di kepala orang-orang. Pria itu menggosok matanya. Nama tempat itu belum juga hilang. Dia masih tidak percaya. Dia berpikir ini hanya ilusi karena benturan di kepala. Saat pergi ke sekolah, nama tempat di kepala orang-orang pun hilang. Malam harinya, pria itu naik kereta bawah tanah lagi. Di sana, dia kembali terkejut. Semua nama tempat itu muncul lagi. Sungguh luar biasa. Dia tampak terpukau. Saat itu, seseorang turun dari kereta dengan tergesa-gesa. Dan perhentian ini adalah Universitas Fuji. Pria itu sepertinya menyadari sesuatu. Di bawah stasiun adalah kota Shibuya. Dengan cepat menemukan gadis dengan Green Garden City di kepalanya. Itu persis seperti yang dia harapkan. Gadis itu turun di stasiun ini. Dia mulai menyadari nama tempat yang dilihatnya adalah nama stasiun tujuan orang-orang. Dia mendapat kekuatan super. Tapi kekuatan super seperti itu terlalu biasa. Dia memberitahu sepupunya tentang kekuatan super itu. Tapi sepupunya mengira dia gila saat melihat sendiri kekuatan super itu. Sepupunya akhirnya percaya. Perlahan, pria itu merasa kekuatan super ini cukup berguna. Minimal, dia bisa mendapat kursi di kereta yang selalu ramai. Tapi, suatu hari, dia merasakan sesuatu yang janggal. Dia bisa melihat nama stasiun semua orang, tapi tidak bisa melihat nama stasiun paman ini. Dia penasaran. Jadi dia diam-diam mengikuti paman itu. Dia tak akan mengira, keputusan ini akan merubah hidupnya. Sesaat setelah turun dari kereta, paman itu menghilang. Sambil menelpon, pria itu melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia sangat terkejut. Di antara kerumunan orang, dia melihat paman itu tergeletak penuh darah. Paman tanpa nama di atas kepalanya tewas di hadapannya. Dengan wajah pucat, pria itu tampak ketakutan. Dia berbalik sambil gemetar, lalu menjauh dari tempat kejadian. Dia pun paham, kenapa dia tidak bisa melihat nama stasiun paman itu. Sebab paman itu akan tewas, sehingga tidak punya tujuan. Dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Selama beberapa hari, dia tidak berani naik kereta bawah tanah. Hingga akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya. Dia berpikir semuanya sudah beres. Tapi dia tidak menyangka bahwa ini baru permulaan. Ada seorang gadis bersandar di pintu. Dan nama stasiun tidak terlihat di atas kepalanya. Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Pintu terbuka. Gadis itu turun di stasiun ini. Dia ingin menghentikan gadis itu, tapi tidak berani. Dia hanya bisa melihat gadis itu keluar dari kereta. Lalu pintu kereta kembali tertutup. Dia mencoba menenangkan diri dan menganggap saat itu hanya kecelakaan. Namun, tiba-tiba dia mendapat informasi bahwa gadis tadi juga meninggal dunia. Dia benar-benar mendapat kekuatan super. Dia bisa melihat nama stasiun di kepala setiap orang. Dan yang tidak bisa dilihatnya, semua akan mati tanpa terkecuali. Gadis tanpa nama ini, pada akhirnya, juga tidak bisa menghindari kematian. Pria itu sangat menyesal. Jika dia menghentikan gadis itu sejak awal, mungkin gadis itu tidak akan mati. Tapi sepupunya tidak berpikir begitu. Jika kamu menghentikannya sejak awal, maka perjalanan akan terganggu, sehingga menyebabkan keterlambatan untuk wawancara. Dia bisa kehilangan pekerjaan yang seharusnya. Apakah ini bukan masalah besar bagimu? Si sepupu memarahinya, menyebutnya bajingan. Berapa usiamu? Sepupunya tak bisa menahan emosi. Sebab tanpa sepupunya, pria itu tak bisa melakukan apa-apa di sekolahnya. Tidak mau mencari pekerjaan. Bahkan, meskipun pria itu tidak bekerja, dia tetap bisa mendapatkan semua yang diinginkannya. Berbeda dengan sepupunya yang lahir dalam kemiskinan. Dia harus bekerja sangat keras agar bisa sukses. Wawancara yang dianggap sepele oleh pria itu sangat berharga bagi sepupunya. Perbedaan yang cukup jauh. Bagaimana seorang pria bisa mengerti? Keduanya bertengkar dan berpisah. Pria ini belum bertemu sepupunya lagi sejak saat itu. Singkat cerita, dia mendapat telepon dari rumah sakit. Perasaannya menjadi tidak tenang. Dia bergegas pergi ke rumah sakit. Sepupunya sekarat dan terbaring lemah di rumah sakit. Saat itu, dunia terasa hampa. Ternyata, sepupunya sempat mengirim pesan sebelum bunuh diri. Isi pesan itu diantaranya permintaan maaf, harapan untuk masa depan, ketidakberdayaan yang tidak dibutuhkan, dan sampai pesan keempat. Pria itu tidak bisa mendengarnya lagi. Jika kita menaiki kereta bawah tanah bersama-sama, kamu tidak boleh melihat tujuan saya. Dia akhirnya mengerti mengapa nama stasiun itu tidak terlihat. Ternyata, hari itu ketika di stasiun kereta, dia melihat sepupunya dari jauh. Tapi dia sengaja menghindar karena pertengkaran terakhir. Teleponnya terus berdering malam itu. Tapi dia hanya fokus bermain game dan tidak pernah menjawab. Pria itu sangat menyesal. Jika saja, saat itu dia memanggil sepupunya. Jika dia juga ikut naik kereta hari itu. Jika saja, dia menjawab telepon. Mungkin dia tidak akan memilih untuk bunuh diri. Dia membenci ketidakpeduliannya saat itu.
Dia juga membenci diri sendiri. Namun, kini dia mulai berubah. Mulai belajar dengan serius. Mulai bekerja keras agar menjadi orang yang berguna. Sampai suatu hari dia melihat seorang gadis. Tapi, gadis itu seharusnya sudah mati. Pria itu pun terkejut. Setelah dia mati, dia semakin yakin. Seorang gadis yang sudah mati tiba-tiba muncul di hadapannya. Tanpa ragu dia segera menyusul gadis itu. Dia masih tidak bisa melihat nama stasiun tempat gadis itu turun. Saat itu dia tersadar bahwa gadis itu belum mati. Namun, takdir gadis itu tetap tidak jauh dari kematian. Dia telah menebak apa yang akan dilakukan gadis itu. Dia bergegas mengejar gadis itu. Dia tidak ingin menyesal lagi. Tak mau kehilangan kesempatan. Dia terus berlari tanpa menutup mata. Dia mati-matian mencari gadis itu. Sampai akhirnya dia berhasil menyelamatkan gadis itu sebelum bunuh diri. Dia membawa gadis itu ke rumah sakit, menunjukkan kondisi sepupunya. Dia membiarkan gadis itu memperhatikannya dengan baik. Meskipun dia tidak tahu mengapa gadis itu ingin bunuh diri. Tapi dia ingin gadis itu mengerti bahwa hidup sangat berharga. Gadis itu tersentuh. Dia mengatakan alasannya ingin bunuh diri. Ternyata semua gadis di sekolah membencinya. Gadis itu tidak punya teman sejati. Semua teman sekelasnya tak peduli padanya. Dia sedih dan tak berdaya. Dia merasa seperti orang yang tidak dibutuhkan. Mendengar cerita ini, pria itu berinisiatif memberikan nomor teleponnya. Dia memberitahu gadis itu apapun masalahnya. Dia bisa bercerita dengannya. Dia bersedia membantu gadis itu jika dibutuhkan. Gadis itu semakin tersentuh. Dalam perjalanan pulang, pria itu agak ragu naik kereta. Tapi, dia mencoba memberanikan diri dan melangkah masuk. Perlahan, dia mengarahkan pandangannya pada gadis itu. Untungnya, kali ini, nama stasiun muncul di kepala gadis itu. Dia tahu bahwa gadis itu tidak berniat bunuh diri lagi. Dia merasa lega. Ternyata kepedulian dan keberanian benar-benar dapat melindungi banyak hal. Dia mengantar gadis itu pulang dan menyerahkan pada orang tuanya. Gadis itu tersenyum dan berkata, "Selamat tinggal." Dia paham, selamat tinggal yang dimaksud bukanlah perpisahan, tapi akan berjumpa lagi. Dia membantu gadis itu menyelesaikan masalah dan mencapai keselamatan diri. Keesokan harinya, pria itu terjatuh lagi di dalam kereta. Saat terbangun, pria itu terkejut ketika tahu kekuatan supernya hilang. Tapi itu bukan masalah. Bahkan tanpa kekuatan super, kini dia tidak akan kehilangan prinsip hidupnya. Kini, setiap hari, dia akan menjaga sepupunya sepulang sekolah. Sepupunya ini dulu membantunya. Sekarang gilirannya untuk membalas budi. Dia terus mengajak sepupunya berbicara setiap hari. Akhirnya sepupunya itu mulai sadar dari koma. Mereka tersenyum satu sama lain dan kembali bersatu. Beberapa hari kemudian, pria itu terlihat rapi. Dia dengan tegas berkata akan berhenti mengandalkan harta orang tua. Dia ingin mendapatkan semuanya dengan jerih payahnya sendiri. Ayahnya yang terlihat galak ini mendukung keputusannya. Malam tidak mengerikan. Aku bisa melihat matahari jika aku hidup. Sedikit lebih berani, bekerja lebih keras. Sedikit harapan lagi. Hidup akan berbeda.